itu sudah amanah dari orang tua saya. Maka mulai dari itulah saya semangat sampai kebetulan saya masuk di dinas sosial. Saya kan mantan PNS, jadi dinas sosial 19 tahun, berkecimpung masalah anak anjal, masalah fakir miskin, anak terlantar, anak yatim. Semakin saya itu tergugah melihat anak yatim di yayasan, saya semakin tambah tergugah. Pengalaman saya di kantor itu. Kalau masalah orang yang menyumbang kepada saya untuk anak yatim, karena saya sendiri juga bilang bahwa saya selama pengobatan ini sudah saya siapkan untuk hasilnya, saya siapkan untuk anak yatim dan fakir miskin. Kalau masalah donatur dari teman-teman saya, dari pasien-pasien saya, alhamdulillah banyak yang tergugah. Ya saya bersyukurlah, termasuk pasien saya bisa partisipasi menyumbang kepada anak yatim JSL ini. Jadi masalah pasien kebanyakan itu merasa tergugah juga. Tergugahnya karena hasil dari saya sendiri, saya sudah bilang saya tidak akan cari harta. Saya sumbangkan pada yatim dan fakir miskin. Disitulah saya, pasien saya juga merasa senang. Saya tidak memaksa dia itu menyumbang atau tidak, tapi dia tergugah sendiri dari pembicaraan saya, karena saya sendiri menangani orang yang patah tulang. Ya segala apa yang dibutuhkan dengan pasien saya, alhamdulillah banyak yang tergugah untuk menyumbang ke JSL. Alhamdulillah, memang saya sendiri bilang sama donatur, monggo kalau jenengan mau ngasih kepada saya, lah suatu ada kegiatan, setiap ada kegiatan, lah itu saya kirim, maupun dari kerutinan 2 minggu sekali, itu saya kirim, saya share ke donatur saya, biar lebih percaya, lebih mantap. Nah, share videonya, makanya saya dari teman-teman saya bilang, tolong ini di share, tolong ini divideokan, biar enak saya nanti sebagai orang yang donatur insya Allah nyumbang. Ya kalau masalah yang donatur itu kebanyakan orang-orang yang alhamdulillah sukses yang saya bantu. Gitu Mas. Ya alhamdulillah Mas, mulai awal saya mulai dulu. Niat saya itu kalau untuk pengobatan, untuk macam-macam dari pengobatan tulang, minta ini, orang itu sudah macam-macam. Nah ini memang hasil saya ini saya larikan ke anak yatim, fakir miskin, rumah Allah ini Mas. Jadi kalau masalah gajian PNS maupun saya jual mebel yang di rumah, itu hasil mebel itu untuk keluarga. Jadi kalau hasil pengobatan mulai dulu, niat saya mulai dulu itu untuk sedekah. Ya ada yang saya makan Mas. Tidak mungkin semuanya, tapi ada yang saya makan, beli rokok dulu itu gitu, terus beli pulsa, beli ini, ada kepentingan yang lain. Tapi kebanyakan ya untuk anak yatim maupun fakir miskin dan rumah Allah maupun di pondok. Maka itu ya saya sendiri tidak punya niatan untuk anus dong. Memang niat saya untuk anak yatim dan fakir miskin itu aja hasilnya. Ya mulai dari niat itu Mas. Mulai dari niat itu memang sudah tidak ada rasa untuk menyesal. Karena sudah niat, saya santunkan kepada anak yatim maupun fakir miskin. Jadi sebenarnya saya sendiri
Ya sebetulnya tidak boleh lah kita itu terbuka seperti ini. Mulai dulu saya menyimpan jalan sendiri ke orang-orang fakir miskin, janda-janda yang tua yang sudah tidak layak bener, itu saya santuni beras, saya belikan beras. Saya datangkan anak yatim, saya jalan sendiri dulunya. Sekarang alhamdulillah sudah terbentuk JSL ini, sudah ada wadah. Jadi saya sendiri sebagai pembina ya alhamdulillah lebih seneng, lebih semangat. Tuh. Jadi masalah bisikan untuk saya tuh hasil dari ini kalau disimpan ya bener kaya dah. Beli mobil sudah berapa, beli rumah berapa sudah banyak mas. Memang saya tidak ada niatan seperti itu. Saya sudah bilang sama keluarga, sama istri saya, sama anak saya sudah ditip, jangan, kalau ini jangan diganggu. Maupun ada kotak amal ini ya. Ini sudah dari pasien, kalau ada yang naruh ya monggo. Saya bilang gitu. Ini saya bawa yayasan ada dan lalu notaris, saya bilang gitu. Ini anak yatim saya, anak saya ya, tapi tempatnya tidak punya. Tapi anaknya di tempat rumahnya masing-masing. Tapi alhamdulillah mulai dari JSL ini sudah berjalan dengan baik. Anggota-anggotanya pun juga baik, maupun pengurusnya juga alhamdulillah semangat. Panitianya pun juga semangat, mas. Saya sudah bersyukur kok ada JSL ini. Motivasi saya ini karena satu, di situ ada anak yatim ya, terutama itu anak yatim itu terutama yang bagi saya merasa tergugah hati saya. Seandainya tidak ada anak yatim, saya tidak mungkin tergugah. Berhubung itu ada anak yatim, saya tergugah. Saya berkecimpung di sana. Daripada saya keliling, lebih baik saya terjun ke JSL-nya itu sampai saya dijadikan pembina itu. Maka dari itu saya sendiri sudah tergugahnya untuk terjun juga ke JSL maupun donatur saya yang tanpa dulu tidak ada JSL, memang donatur saya itu selalu titip pada saya. Dulu Pak Rifai punya anak yatim, banyak kalau saya anak yatim. Sebelum saya di JSL, loh saya titip Pak Rifai, saya sendiri jalan. Karena saya barokahnya ini, jalan saya ini. Biarpun saya ada teman saya bilang, ini Pak Rifai saya ada uang, saya 2 juta, 5 juta, tolong kasihkan. Sudah, saya amanah, saya jalan sendiri. Mulai dulu, sampai berapa, sampai Maron, termasuk Maron, ET8, ini sudah dulu seperti itu. Sekarang adanya dari JSL ini, alhamdulillah saya bersyukur sudah bisa titip di situ, ada koordinator, ada ini, jadi tidak terlalu capek. Ada yang bantu saya, sudah alhamdulillah terbentuknya JSL ini, saya semakin semangat. Itu Pak. Kalau bisa ya tambah maju kan, tambah semangat. Anggota JSL biar tambah semangat. Dan saling membantu mencari dana untuk membesarkan JSL. Jadi bukan hanya JSL aja, bukan untuk anak yatimnya aja. Bagi yang tidak mampu, fakir miskin, ibunya yang tidak mampu, itu kan lebih diutamakan juga. Kita bantu, perlu kita bantu. Karena kalau kita bantu hanya 1 bulan sekali, 2 bulan, maupun kondisi keadaan rumahnya yang tidak layak, itu kan perlu dibantu. Bukan hanya itu, tapi dengan cara bukan untuk uang untuk anak yatim, lain lagi. Itu tergugahnya dari anggota-anggota. Saya mohon anggota ini harus siap betul-betul untuk membantu fakir miskinnya juga. Bagi istilahnya orang tuanya fakir miskin, orang tuanya anak yatim ini, nah yang tidak mampu betul, ini tolonglah, ayo sebagai anggota ini harus kita mendukung. Bukan hanya itu aja, bukan hanya anak yatimnya aja, maupun beda rumah, monggo kita bantu, kita dukung gitu loh mas. Saya minta tolong kepada anggota-anggota yang lain kalau bisa betul-betul membantu mencari dana maupun apa.
Harapan saya anak yatim ini bisa sukses. Ya mudah-mudahan sukses. Kalau bisa belajar dengan semangat. Mulai dari SD sampai SMP, sampai SMA maupun sampai kuliah, JSL akan tetap membantu. Mudah-mudahan ini yang harapan saya. Jadi JSL betul-betul mengangkat anak yatim sampai bisa kuliah. Sampai sukses. Harapan saya seperti itu, Mas. Supaya menjadi orang yang satu, baik, berderajat, dan bisa punya pangkat itu lah. Jadi harapan saya mudah-mudahan anak yatim ini akan membawa berkah. Saya sebagai pengurus di JSL, sebagai pembina ya. Saya sebagai pembina di JSL, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur saya maupun teman-teman saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih bisa menyalurkan kepada JSL. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.